yang sakit ya? Saya absen dulu ya. Yang sakit siapa saja nih? Ahmad Maulana. Terus siapa lagi? Nazil. Cila. Naya. Nila. Terus Rahmat. Bila dan Abi. Ya, ada 8 yang lagi sakit. Semoga yang sakit segera sehat, bisa bergabung kembali dengan kita, ya. Dan semoga kalian juga tetap sehat, tetap menjalankan pembelajaran dengan baik. Selanjutnya mari kita berdoa anak, seperti biasanya. Mohon dipimpin oleh ketua kelas. Coba duduk, siap, gerak. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Karena kemarin sudah saya dampingi kalian untuk proses diskusi. Untuk selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kalian mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan pada minggu kemarin. Ya kan? Kemarin kan sudah kalian dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 dengan kasus yang sudah kalian catat, kelompok 2 juga, kelompok 3 juga sudah mencatat semua kasus yang akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, ini sebelum kalian mempresentasikan, nanti akan saya bimbing untuk mempersiapkan presentasi di depan. Terus untuk penilaian, otomatis karena kalian kelompok, keaktifan kelompok itu salah satu penilaian keaktifan dalam diskusi. Itu adalah penilaian kalian nantinya. Terus nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian lontarkan biar nanti diskusi kita semakin hidup. Ya. Masih ingat pembelajaran kita minggu depan apa materinya? Mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Kemarin itu mobil itu apa? Berarti apa? Berputar. Mobil berapa? Mobil itu sifatnya apa? Bergerak. Nah, kemarin sudah saya tunjukkan ada gambar roda. Ya, roda itu berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Juga pada saat kita di atas, jangan lupa bahwa kita juga pernah di bawah. Pada saat di bawah kita jangan pernah bersusah hati atau kita merasa kayak putus asa, dan kita akan mencapai di atas. Itu adalah mobilitas sosial. Ya. Dan nanti pada saat presentasi kalian akan menunjukkan. Ini kayaknya kemarin ada yang kirim ke saya 2 kelompok, ya, pakai PowerPoint nanti. Oke, berarti nanti kalian operasikan untuk memakai PowerPoint. Sudah ada yang ini petugasnya yang di depan? Sudah ya? Oke, nah
kembali lagi flashback untuk pembelajaran kita dulu yang ya. Mobilitas sosial itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Mobilitas vertikal climbing dan mobilitas vertikal itu yang mobilitas vertikal. Ada mobilitas itu vertikal. Vertikal itu kan ke atas dan ke bawah. Ada yang horizontal. Kalau horizontal otomatis horizontal berarti mendatar. Ya, mendatar. Yang tadi dikatakan Debbie ada vertikal climbing dan vertikal sinking. Itu nanti yang akan kalian presentasikan. Dan di sekitar kalian banyak sekali contohnya. Coba, yang vertikal climbing itu yang apa? Mobilitas yang apa? Yang naik apa turun? Naik. Naik. Contohnya apa? Sekitar kamu ada nggak? ada. Ayo, siapa Deb? Contohnya guru sendiri. Kalau saya climbing, climbingnya dari mana? Dari IPS jadi kepala sekolah. Nah, ini di status sosial. Semula saya sebelum menjadi kepala madrasah, saya menjadi guru, ya. Karena ada tugas tambahan, saya menjadi kepala sekolah. Terus kalau sinking, kalau turun, contohnya vertikal turun, dia ini, nah itu apa? Hah? Contohnya apa? Coba. Walaupun contohnya tidak nyata, bayangan kalian, contohnya apa? Seorang direktur menjadi tukang, nah seperti yang di TV itu loh, iya kan? Banyak sekali kan? Contoh apa? Sinetron. Batuk. Nah sebenarnya kalau batuk pakai masker ya, karena kita masih belum baik-baik saja. Ini masih Ini ada di sekolahan Pakis itu karena muridnya separuh dan gurunya juga separuh yang sakit, akhirnya daring. Nah ini kalau daring susah lagi saya nanti. Saya otomatis butuh banyak ya, butuh kuota dan lain sebagainya ya. Ini saya yakin orang tua kalian juga tak suka kalau kalian daring. Lebih baik luring. Ya, itu. Ayo kita jaga bersama kesehatan kita. Musimnya memang musim tidak menentu, pada hujan, pada panas ya. Ini yang bikin sering flu, panas ya. Nah ini. Oke, balik lagi. Ada mobilitas antar generasi. Ini juga ada yang climbing, ada yang sinking. Yang climbing antar generasi. Kakeknya menjadi direktur. Nah, kakeknya menjadi guru. Ya. Anaknya menjadi apa ya? Di atasnya guru, dokter. Ya. Cucunya menjadi pilot. Nah, menjadi direktur. Nah, itu climbing. Baik tadi guru, punya anak menjadi dokter, punya anak lagi cucunya ini menjadi direktur. Ini climbing. Terus kalau sinking dibalik, ayo dibalik, kakeknya direktur, anaknya dokter, cucunya tukang sayur, turun, climbing, sinking. Nah, ini mobilitas sosial. Ada nggak di kehidupan nyata seperti itu? Ada nggak? Banyak. Ya. Oh itu dulu kaya juragan ini tapi sekarang bangkrut. Itu wajar kita. Nah makanya biar tidak seperti itu apa yang harus kita lakukan? Biar kita tidak berada di mobilitas vertikal sinking, juga tidak berada di antar generasi yang sinking. Apa yang harus kita lakukan? Biar kita posisinya tetap. Apa yang harus kita lakukan? Sudah kamu menjadi pelajar, apa yang kamu lakukan? Meningkatkan kualitas belajar, apa lagi? Apa yang kamu lakukan? Masa nggak punya keinginan? Kalau nggak punya keinginan berarti kamu nggak punya cita-cita. Nah, iya kan? Ayo, apa? Menggapai cita-cita apa? Bagian sini? Apa? Biasanya kalau beliau rame ya,
Kenapa pendiam semua? Santai aja. Apa yang harus kamu lakukan? Saya sebagai seorang anak, tujuanmu apa? Pengen apa? Pengen apa? Apa? Membanggakan orang tua dengan cara berkualitas di bidangnya masing-masing. Tidak harus kamu jadi dokter semua. Nah, kalau kamu menjadi penjahit, jadilah penjahit yang profesional. Kalau kamu menjadi bengkel, montir, jadilah montir yang profesional. Itu berarti kita berada di status kita masing-masing. Ya kan? Ini. Jadi untuk kegiatan inti kita yaitu kita nanti akan melaksanakan kegiatan presentasi. Sebelumnya biar kalian paham dan kalian bisa tanya kepada teman-teman kalian yang lain. Saya tanya sekarang, kalau kamu apa yang ada dalam dirimu biar kamu tetap menjadi orang yang dibanggakan? Apa? Ya, mendadak diam kamu. Apa? Ya, kamu pengen apa sih? Ya, kalau kamu dulu, apa? Pengen apa kamu? Masa nggak punya keinginan? Punya dong. Apa? Hah? Meraih cita-cita. Meraih cita-cita itu dengan cara bagaimana? Belajar terus apa? Pasti dong, pasti punya ini. Gak mungkin kalian itu nggak punya sesuatu yang kalian inginkan. Apa Ren? Ya Ren? Sukses. Nah, ingin sukses. Lah, kalau kita sudah mempunyai sebuah mimpi, pasti kita pengennya meraihnya. Ya kan? Pasti dengan cara apapun. Kalau kita sekarang tidak punya keinginan, tidak punya mimpi, bagaimana cara kita meraihnya? Kalau kamu ingin apa? Membanggakan orang tua. Untuk saat ini memang kita, bagaimana cara kita membanggakan orang tua? Minimal bagaimana? Ya? Mendoakan. Terus, membantu orang tua. Karena kita ada hak dan kewajiban. Hak kita apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang. Samu, ya betul. Itu hak kita. Kalau kewajiban kita apa? Belajar. Apa lagi? Membantu orang-orang. Ya bisa jadi itu membantu. Minimal kita tidak memberatkan orang tua dan tidak menyusahkan orang tua. Minimal untuk kegiatan atau kepentingan pribadi kita. Nah, contohnya apa saja? Minimal tidak dibantu orang tua dengan kebutuhan pribadi kita. Apa? Hah? Ayo. Menyiapkan jadwal pelajaran terus apa? Benar kamu cuci baju sendiri. Ya, salah satunya itu, ya. Nah, itu. Atau orang tuamu tidak kamu susahkan dengan mana hasdok saya. Oh, yang tidak pakai hasdok masih Bayu. Ya, nanti pakai hasdok ya. Oh ya, ini ada siswa baru. Nah, mutasi. Kenapa nggak merasa di pondok ini? Kan pondok itu mobilitas sosialnya sangat lengkap sekali. Ya. Nah, saya ingin tidak terlalu banyak aturan. Mungkin kayak gitu ya. Sebenarnya ya ya individu sih, antara perasa dan tidak ini banyak. Harun ini juga tidak perasa, Zaki juga tidak perasa, Dika, Aziz, ya. Tapi itu semua bukan sebuah kesalahan, ya. Bagaimana caranya kamu semakin menjadi lebih baik, ya. Oke, itu adalah mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial apa saja? Salah satunya adalah pendidikan. Ini saluran mobilitas kita
ya, ikatan-ikatan organisasi-organisasi, contohnya organisasi guru, organisasi dokter, itu kan ada. Organisasi polisi, ya satuan polisi, ya, apalagi organisasi. Nah, kalian kan punya IPNU dan IPPNU. Kalau IPNU itu Ikatan Pemuda, ya, pelajar Nahdlatul Ulama, berarti laki-laki. Kalau IPP, Ikatan Pelajar Putri, nah, sendiri itu adalah salah satu saluran mobilitas sosial. Dengan kamu ikut IPNU dan IPP, nah, IPPNU, itu kalian mengenal organisasi mulai awal. Kalau sudah berorganisasi, itu berarti kita akan mengetahui bagaimana cara kerjasama, ya kan? Nah, ada organisasi sendiri. Siapa ketuanya? Saya. Sekretarisnya siapa? Saya. Bendaranya saya juga. Nah, pasti organisasi itu terdiri dari beberapa orang. Kamu pernah ikut organisasi apa? Saluran mobilitas. OSIS ikut nggak? Pernah jadi OSIS? Pengurus OSIS? Abel? Nggak pernah. Niam? Nggak pernah. Pengurus kelas? Oh ya, itu organisasi juga, ya kan? Niko? Ketua kelas. Ya. Sekecil apapun ya tanggung jawab yang diberikan kepada kalian, itu adalah awal kalian untuk mencapai cita-cita. Lihat, orang yang sukses itu pasti berangkatnya dari awal. Nggak ada ujuk-ujuk jadi ketua. Pasti prosesnya dari bawah, ya. Oke. Untuk selanjutnya yang pakai PowerPoint, ya. Oke. Di sini dipersiapkan dulu. Ya, ayo disiapkan pertanyaannya. Yang laki-laki tolong disiapkan pertanyaannya. Ya. Kelompok 3 kasus yang didiskusikan kemarin. Pak Ahmad seorang guru. Ya. Oh, Pak Ahmad seorang kepala sekolah di salah satu SMP di Jawa Timur, di Malang, yang sudah 8 tahun menjabat. Dinas Pendidikan memindahkan Pak Ahmad ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Gerak sosial yang dialami Pak Ahmad merupakan contoh bentuk mobilitas sosial horizontal. Oke, ya, bisa disiapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pelajaran dari kelompok 3. Kenalkan, nama saya Supriyanti Leswati dan saya Trisna. Kita di sini akan membahas tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibagi menjadi 2. 1. Mobilitas vertikal, 2. Mobilitas horizontal. Kali ini kita akan membahas tentang mobilitas horizontal. Baca dan pahami sebuah kasus berikut ini. Pak Ahmad seorang kepala sekolah yang sudah menjabat selama 8 tahun. Kementerian Agama memindahkan Pak Ahmad ke sekolah lain dan tetap menjadi kepala sekolah. Kira-kira termasuk mobilitas apakah kasus tersebut? Jawabannya adalah mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam batasan sosial yang sama. Kenapa kasus yang seperti tadi disebut mobilitas sosial horizontal ya? Karena Pak Ahmad hanya pindah sekolah atau tempat kerjanya tanpa merubah statusnya sebagai kepala sekolah. Tujuannya adalah untuk peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sewajar. Mobilitas sosial juga terjadi karena beberapa faktor dulu. Faktor-faktor mendorong mobilitas sosial yaitu ekspansi teritorial, pembagian kerja, kebebasan berkomunikasi, tingkat fertilitas, kemudahan mencari pekerjaan, kemudahan akses pendidikan. Ada juga faktor yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial yakni tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh sosialisasi yang kuat, diskriminasi kelas, perbedaan jenis kelamin, kemiskinan, perbedaan ras. Terdapat juga dampak positif dan negatif adanya mobilitas sosial. Beberapa dampak positif mobilitas sosial diantaranya mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik, meningkatkan integrasi sosial. Beberapa dampak negatif mobilitas sosial seperti konflik terdiri atas konflik antar kelas, konflik antar kelompok, dan konflik antar generasi, penyesuaian budaya. Adakah pertanyaan? Ya, untuk kemarinnya ini siapa yang membuat PPT ini? Bersama-sama atau ada salah satu? Salah satu. Terus gini, nanti ini kan kamu presentasinya pakai PPT ya, PowerPoint. Ini namanya PowerPoint. Dan biar ada, ini kan sudah disetorkan ke Google kemarin untuk filenya. Biar ada buktinya nanti di print ya. Ini di print dijadikan dijadikan dokumen kalian, ya. Oke, bagus sekali dan menyenangkan, ada gambar-gambarnya ya. Ini kamu banget, karakter kamu banget ya. Malah kemarin waktu kalian ini kok, Bu, bisa nggak saya presentasinya pakai PowerPoint, itu saya sempat speechless banget. Nah, emang kalian bisa? Ini maaf, saya agak-agak ternyata kalian itu lebih maju dari ada yang saya bayangkan. Oh, ternyata sudah bisa memakai PowerPoint. Nah, ini nak ya. Jadi nanti pada saat nggak sulit kok ya membuat PowerPoint itu. Nah, ini bisa kalian contoh untuk yang lainnya apabila nanti ada kelompok atau kita diskusi lagi. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Siapa yang tanya? Yang kelompok lainnya, anggota kelompoknya bisa
anggotanya bisa menjawab. Ayo, dibantu. Oke, siapa yang bertanya? Ya, Dika ya. Salma adalah seorang penyanyi terkenal. Dan suaranya yang merdu, ia berhasil memenangkan lomba pencarian bakat di televisi. Sekarang Salma menjadi penyanyi terkenal. Contoh tersebut merupakan mengalami jenis mobilitas. Mobilitas apa? Vertikal. Ya, mobilitas apa? Mobilitas vertikal. Vertikal apa? Vertikal apa? Oh, sinking itu yang apa? Klimbing. Nah, klimbing ya. Oke, ya. Ada penyanyi dangdut. Oh, semula nggak terkenal. Kayak yang kemarin di istana itu siapa? Gimana? Itu lagunya? Oke. Ayo, coba ya. Lagunya yang lagi viral itu apa? Hah? Masa nggak bisa? Hah? Ah, dibanding-bandingkan bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Itu juga mobilitas. Ada yang bisa? Ayo bareng-bareng ya. Biar kelas kita apa? Nggak kaku seperti ini ya. Ayo bisa ke? Ayo, bisa kan? Ayo. Pertama itu gimana? Oke, ayo. Saya suka banget. Sakit hati banget ya. Satu, dua, tiga. Oke, ya. Dibanding-bandingin. Nah, ini mobilitas sosial juga. Kalau kita pasti kalau ada yang berhasil dan tidak dibanding-bandingkan. Ya kan? Apalagi orang dibandingkan itu enak apa enggak? Ya, nggak enak banget. Apalagi punya saudara sama-sama perempuannya. Loh, kok cantikan kakaknya? Oh, cantikan adiknya. Wah, rasanya suwakit banget. Ya enggak? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Siapa? Pertanyaan selanjutnya? Harun Al-Rashid. Iya. Seorang yang memiliki latar belakang sebagai ibu sekolah bisa berhasil menjadi pengusaha yang sukses konglomerat. Contoh tersebut menunjukkan setelah jadi mobilitas Vertikal. Ya, sama dengan tadi, cuma kasusnya yang nggak sama ya. Lagi ada siapa? Ya, Zaki apa Den? Ayo Den, Zaki apa Den? Ayo. Kan saya kalau ada yang rebutan pertanyaan ini. Ya, apa? Ayo. Kalau ada guru atau yang pernah pindah ke alih tingkat itu mobilitas apa? Mobilitas horizontal. Itu pindahnya seumpama ini contoh ya, contoh. Ada guru MTS Al-Fatoni. Guru apa ya? Guru IPS sudah. Nah, ada guru IPS Al-Fatoni pindah ke MTS Al-Ittihad juga mengajar IPS. Nah, secara tepat kan berpindah. Berpindah. Itu tadi apa? Mobilitas horizontal. Karena
guru tadi tukang kebun, karena guru kan sudah punya sertifikat menjadi guru, ya kan? Ini. Oke, ada pertanyaan lain? Saya kasih lagi pertanyaan biar nanti apa? Ada pertanyaan lagi dari kelompok 1 dan 2. Ya, ayo pertanyaan. Ada? Bisa menyimpulkan tadi apa yang kalian presentasikan? Habis ini kelompok berapa? 1 atau 2? Hah? 2. 2. Sudah bisa disimpulkan. Ya, berarti apa tadi? Mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan seseorang yang status lama. Oke, nah ya. Untuk terima kasih untuk kelompok apa? Kelompok 3. Kamu kelompok pada 3? Nah, terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya dan PowerPoint-nya sangat bagus ya, bisa ditingkatkan ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Siap. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih sudah mendengar dan semoga bermanfaat. Amin. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Apapun dalam kehidupan kita itu adalah pelajaran bagi kita. Baik kalian sekarang dalam keadaan bahagia, itu adalah pelajaran bagi kita. Maupun pada saat hari ini kita lagi sedih, itu pun pelajaran bagi kita. Karena tidak ada kebahagiaan yang abadi, juga tidak ada kesedihan yang abadi. Jadi tetaplah berbuat baik-baik biar kita tetap berada di vertikal kelimbing. Ya, oke. Untuk terima kasih Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Ya, oke. Untuk selanjutnya kelompok 2. Ayo maju. Dika sama siapa? Sama. Oh, sama Malik. Ini juga pakai PowerPoint ya? Yang itu pertanyaan, mencari pertanyaan yang lainnya, ayo disiapkan pertanyaannya, harus tanya. Ayo, harus tanya. Banyak pertanyaan sebenarnya. Ayo cari satu pertanyaan. Tidak bicara. Sana, bagian sana, pertanyaan, cari pertanyaan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Akan mempresentasikan tugas IPS. Nah, ini dibaca semua. Kelompok Fadika juga minta satu gadis usia rendah, 2 penajan, 3 kehilasan tidak, 4 Muhammadun Laura, 5. Maulana Malik Ibrahim. 6. Muhammad Akil. 7. Muhammad Harun Rasyid. 8. Muhammad Ilham. 9. Naya Laila Fitri. 10. Nikmat Sajida. 11. Fatihah. kali ini kita akan mempelajari tentang
sosial. Apa yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Apa yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah Itu. perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial ialah suatu gerak perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial juga diartikan sebagai perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari satu lapisan ke lapisan sosial lainnya. Mobilitas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas sosial dibagi menjadi dua, yaitu sosial thinking, yaitu berkata mobilitas sosial ke bawah. Adanya perubahan kedudukan sosial dari pendidikan tinggi ke yang rendah. Sosial tinggi yaitu berangkat mobilitas sosial ke atas. Adanya perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi yang tinggi. Soal diskusi. Pak Andi adalah anak seorang Ini kemarin yang kalian diskusikan ya? yang memiliki usaha keberhasilan. Pak Andi mengembangkan usaha baru, yakni usaha pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Andi tidak berhasil, bahkan usaha perkebunan Pak Andi mengalami penurunan sehingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Bapak tentang diskusi. Pak Andi masuk ke dalam vertikal thinking. Karena Pak Andi mengalami kerugian pada dua usahanya, untuk perkebunan dan pertambangan, dan ini termasuk vertikal thinking. Itu tadi beberapa informasi mengenai mobilitas sosial. Semoga bermanfaat. Oke, dibuka tulisannya. Oke, itu tadi adalah kasus yang kalian diskusikan. Pak Andi seorang apa? Pengusaha ya? Perkebunan pertama, perkebunan teh. Ini, ya. Dan Pak Andi juga membuka usaha pertambangan. Ternyata kedua usahanya ini telah mengalami pailit atau bangkrut. Nah, sehingga Pak Andi ini termasuk ke dalam vertikal thinking. Nah, ada nggak di sekitar kalian seperti itu? Nah, nggak usah disebut ya, kasihan. Tapi ada kan ya? Nah, itu. Saya pernah. Ini waktu saya awal di Pojoksu. Kan keluarga saya, keluarga mertua saya, karena saya termasuk pertumbuhan penduduk yang tidak normal karena pernikahan, sehingga saya menjadi penduduk Pojokkusumo. Sebenarnya aslinya saya kan bukan dari sini. Nah, awal saya ke sini itu saya menetap di sini itu tahun 2009. Karena keluarga saya itu adalah semua di sektor pendidikan, tidak ada pengusaha, ya. Mertua saya guru. Halo. Hai. Nah, sini dong, lihat ini, ya kan? Umur juga cemburu loh kalau berdua kan. Ya. Oke. Pada saat awal saya di sini, karena mertua saya adalah guru, kakak ipar saya guru, ya, semuanya guru. Terus ada yang bilang gini, guru bayarannya piro? Nah, sempat saya bilang, ya, pada saat saya membuat rumah itu pun ditanya, bayarannya guru itu piro? Bisa membuat rumah. Ini adalah sebuah motivasi bagi saya sendiri bahwa apapun yang kita lakukan, karena moto hidup saya adalah saya harus bermanfaat pada yang lain. Dalam bidang apapun, jangan sampai saya merugikan orang lain. Kalau bisa kita bermanfaat kepada orang lain. Sempat dihina waktu itu guru, karena guru berapa bayarannya? Padahal di sini dulu apelnya waktu apa ya? Kalau kasarnya jaya-jayanya. Nah, orang yang punya Tegal sama juragan-juragan apel itu kan
bos kaya-kayanya sampai nggak ada yang anaknya nggak mau sekolah karena apa? Sekolah kok bayarannya lebih baik ikut ayahnya bekerja. Ya, apa yang terjadi sekarang? Apel kita menurun. Yang menang siapa? Ya, yang menang adalah orang yang berilmu. Itu ingat, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sok gak percaya ambek firman Gusti Allah. Tidak ada orang yang berilmu tidak diangkat derajatnya oleh Allah. Oke, ini gambarannya. Secara logika, wes punya perkebunan teh, punya pertambangan, kayaknya nggak akan menjadi miskin. Tapi ini apa yang terjadi? Ternyata ikut vertikal thinking. Oke, bisa dibuka pertanyaan? Jika? Ada pertanyaan? Ayo, Yusuf. Wah, ayo, oke, Yusuf. Tepuk tangan untuk Yusuf. Perbedaan orang-orang atau kelompok dari sastra sosial yang satu ke sastra sosial lainnya disebut komunitas. Horizontal. Berarti sama ini ya. Selinier. Oke. Dari strata satu ke strata lain, contohnya tadi menyambung pertanyaannya siapa tadi? Aden ya. Ada guru MTS lihat Al-Fatoni pindah ke Aliyah tetap menjadi guru itu horizontal. Yang lain? Nah, Yokis. Keren ya. Seorang yang memiliki latar Ini yang depan ini nggak ada yang tanya. Seorang yang memiliki latar belakang sebagai guru sekolah dasar berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Pengurus konglomerat itu mikir. Contoh tersebut menunjukkan telah terjadi mobilitas. vertikal thinking. Lebih naiknya. Dia jadi guru, dia jadi konglomerat. Nanti muridnya semuanya digratisi. Itu cita-cita saya sebenarnya. Mungkin kalau tanya kakak-kakak kalian, andai saya itu bisa menyekolahkan kalian semuanya, pasti akan saya sekolahkan. Itu ya. Nah, karena tidak mampu saya, ya akhirnya saya mentransfer ilmu saya ke kalian. Tidak mentransfer uang. Lagi. Yang lain? Ayo silakan. Itu seorang direktur di perusahaan PT Mampu dalam 2 tahun kemudian dia diturunkan jabatannya menjadi karyawan biasa. Mobilitas apakah yang terdapat pada benda tersebut? Vertikal thinking. Kenapa vertikal sini? Tadi dari apa? Dari apa hasil? Dari direktur menjadi karyawan biasa. Kasihan ya. Iya, kasihan banget. Dari direktur menjadi karyawan biasa. Dia mau nggak? Paling kalau kalian mas itu aja sudah keluar dari pekerjaan saja, ya kan? Ya. Ada lagi? Bagus pertanyaannya. Ayo yang lainnya mana? Nggak pengen punya nilai juga kalian? Nah, ya. Ada pertanyaan lagi? Apa? Ayo, ini sudah ada beberapa yang sudah punya nilai, yang lainnya belum. Ayo, biar yang depan enggak kayak boneka. Hah? Ya. Oh ya. Oh, gadis. Seorang yang memiliki latar belakang sebagai guru sekolah dasar berhasil menjadi pengusaha yang sukses. Konglomerat. Contoh tersebut menunjukkan telah terjadi mobilitas. Vertikal thinking. Ada lagi?
Sudah apa? Berapa pertanyaan tadi? 5 ya sudah. Selanjutnya tinggal satu kelompok yang harus mempresentasikan di depan, ya. Ini saya juga tidak pakai PowerPoint yang terakhir ini, ya, tapi mempresentasikan dengan makalahnya. Sudah di close, ditutup, apa Andika untuk diskusinya? Nanti beberapa informasi mengenai mobilitas sosial dan bermanfaat. Amin. Ya, dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 terima kasih atas presentasinya. Tadi adalah menanggapi kasus yang telah kalian diskusikan, yaitu tentang kasus vertical sinking. Yang pertama adalah kasus horizontal, ya, horizontal. Yang kedua adalah vertical sinking. Yang terakhir yaitu kelompok 1. Silakan mempresentasikan kelompoknya siapa saja, ya, kasusnya apa, nanti ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Kelompok berapa kamu? Kelompok 1, oke? Hah? Oh iya. Kelompok 1, ayo, tepuk tangan kelompok 1. Siapa saja kelompoknya, nanti bisa membantu untuk kelompoknya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan dari kelompok 1, nama saya Lucia dan nama saya Esa. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang mobilitas sosial. Dan berikut nama-nama anggota kelompok 1. 1. Abel Abdian Al-Farabi. 2. Ahmad Yusuf. 3. Ahmad Maulana. 4. Ahmad Najib Huda. 5. Abisa Yogis. 6. Didi Febina ini. 7. Cika Yunita Mutiara. 8. Daniel Putri. 9. Elsa Mariana Lydia. 10. Erika Ramadhani Irawan. 11. Sudha Ira. Diskusi. Bahwa adalah seorang guru di salah satu sekolah di Kabupaten Sleman. Sebagai seorang guru IPS, Gumawan menjalankan tugas dengan baik. Bukan hanya mengajar saja, Gumawan juga melaksanakan tugas administrasi dengan penuh tanggung jawab. Berbagai kegiatan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya dilaksanakan dengan baik karena berbagai prestasinya Gumawan diangkat sebagai kepala sekolah. Jawaban. Karena kedudukan Gumawan awalnya guru IPS, lalu naik jabatan menjadi kepala sekolah, dan itu termasuk mobilitas vertikal tinggi. Gerak sosial dari seorang guru kemudian menjadi kepala sekolah pada kasus Gumawan merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke sosial yang lebih tinggi. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Ya sudah. Kalau itu yang kalian paparkan, biar nanti dibuka pertanyaan saja. Dibuka pertanyaan. Ya. Tadi kan sudah
kasusnya Bu Mawar ini seperti begini. Ya, dari guru IPS jadi kepala sekolah berarti vertikal kelimbing. Ada pertanyaan? Ya. Apa saya yang bertanya? Hah? Ayo, ada tanya? Siapa? Niko? Ya. Ada pertanyaan? Yang belakang ada? Yang bagian sana? Bagian kelompok cewek? Aduh, ini banyak yang batuk. Social distancing ini harisannya. Oh ya, Reni, ini pertanyaannya. Reni seorang penjual sayur. Beliau sangat bekerja keras hingga beliau menjadi seorang komputer benar. Mobilitas apa yang terdapat pada bacaan tersebut? Mobilitas vertikal tinggi. Sama ya dengan kasusnya Bu Mawar tadi. Oke, lanjut. Siapa pertanyaannya? Oh ya, bentar. Oh ya, Niko. Mobilitas itu dibagi menjadi berapa? Kan Mobilitasnya dibagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikal. Memang kita membahas itu tentang bentuk mobilitas, ya. Setidaknya kalian paham tentang mobilitas dan kalau ada contoh di sekitar kalian oh ini vertikal, oh ini horizontal. Nah, pernah dengar ini enggak? Pernah tahu ceritanya yang di Masjid Jamik Malang? Ada seorang itu viral banget waktu sebelum pandemi kayaknya ya. Itu ada tukang beca di depannya masjid. Ya. Makanya Istiqomah depannya Masjid Jamik. Tahu Masjid Jamik kan? Yang depannya alun-alun itu loh. Nah, itu ada tukang becak yang sangat istiqomah angkanya di situ. Nah, dapat rezeki dari seorang dermawan diumrohkan. Nah, itu vertikal apa? Vertikal keliling. Nah, terus mungkin sekarang banyak konten-konten ya, konten-konten yang mengangkat status sosial orang itu banyak sekali. Juga walaupun konten, tapi saya sangat respect sekali. Ya, kontennya itu mendidik daripada konten yang tidak mendidik. Apa konten laki-laki maca perempuan itu saya kira bukan mendidik, tapi itu sudah penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan adat istiadat, kebiasaan dan lain sebagainya. Ya? Nah, konten walaupun konten membuat mencari uang, tapi kontennya mendidik itu bagus sekali. Ada pertanyaan lagi? Ya, Dika. Pak Suryo guru bahasa Inggris di MTS. Karena jarak yang terlalu jauh dari rumah ke tempat kerjanya, ia memutuskan untuk pindah menjadi guru bahasa Inggris di MTS yang lebih dekat dengan rumahnya. Mobilitas apakah? Horizontal. Nanti ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Sudah? Sudah ada. Baik, terima kasih. Nanti diperbaiki untuk makalahnya. Untuk yang kelompok 1, 2, 3 nanti saya butuh hasil makalah kalian ya. Yang PowerPoint pun nanti di print. Ini diketik. Ya, hasilnya yang bagus diserahkan ke Bumin ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangan. Saya tutup dulu ya untuk
akan saya beri penguatan dulu tentang diskusi yang telah kalian lakukan. Terima kasih. Apa ya? Interaksi sosial. Terima kasih kalian telah berusaha dengan maksimal ya. Dan Bumi harapkan setelah tadi kamu presentasi setidaknya kalian sudah berani show. Nah, ya, karena tidak semuanya berani. Nah, karena keberanian itu juga perlu latihan. Nah, ini ya, tadi 3 kasus tadi telah kalian analisis dengan diskusi dan kalian bisa mempresentasikan di depan. Terus hasil diskusi nanti kita cetak dan kalian kumpulkan ya, biar ada ada dokumennya. Oke. Tadi telah kalian pelajari tentang mobilitas, macam-macam mobilitas, baik mobilitas horizontal, mobilitas vertikal, ya. Kalian sudah memahami dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita ataupun yang telah kalian diskusikan bersama, ya. Apa itu mobilitas horizontal, apa itu mobilitas vertikal, baik yang climbing maupun yang sinking. Terus ada mobilitas antar generasi, ya. Antar generasi tadi sudah dicontohkan, seorang kakeknya jadi apa, bapaknya jadi apa, cucunya jadi apa, itu antar generasi. Kalau intragenerasi itu adalah jabatan, ya. Contohnya suaminya polisi, istrinya guru. Nah, ini intragenerasi. Anaknya menjadi dokter. Nah, itu intragenerasi. Jadi jabatan yang diampu oleh kedua orang tuanya dan menghasilkan hasil yang baik itu adalah climbing. Untuk selanjutnya, setelah kalian melakukan diskusi, terus mempresentasikan, sekarang yang kalian peroleh dari proses pembelajaran kita 2 kali pertemuan ini apa? Yang kamu peroleh, yang kamu rasakan setelah pembelajaran, kamu sudah diskusi, kamu sudah bekerja kelompok, terus sampai mempresentasikan, yang kamu rasakan apa? Pasti kan ada hasilnya buat dirimu sendiri. Apa? Mendapatkan ilmu baru. Contohnya ilmu baru itu apa? Hah? Tadi apa? Yang dioperasikan Sasa ini apa? Hah? Apa San? Tadi Sasa? Yang kamu operasikan ini bentuk apa tadi? Ilmu baru kan? Apa namanya? PowerPoint. Itu salah satu ilmu baru. Ada lagi yang kamu rasakan. Masa tidak ada yang merasakan apa-apa? Saya nggak percaya kalau kalian tidak merasakan apa-apa. Hah? Iya. Memperoleh pelajaran penting bagaimana gerak kehidupan manusia. Ibarat roda yang berputar, manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Karena itulah manusia harus mampu menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kehidupan yang lebih tinggi. Manusia harus sadar bahwa kehidupan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Terima kasih. Wah, ini kamu menasehati saya. Ya, nasihat itu apapun yang dari siapapun, dari manapun, asal baik itu nasihat. Saya merasa dinasehati tadi. Maksudnya pada saat saya tidak akan selamanya menjadi kepala madrasah, karena jabatan itu ada masanya. Ya nak ya, jabatan itu ada masanya. Saya tidak akan menjadi kepala madrasah selamanya. Dan saya
kepala madrasah adalah anak-anak saya, alumni saya. Itu doa saya setiap hari. Ya, pada saat sekarang posisi Bu Muhib menjadi kepala madrasah, apa yang harus saya lakukan? Saya harus menorehkan tinta emas. Saya harus menyematkan prestasi-prestasi kepada kalian. Biar apa? Biar periode saya tetap dikenang bahwa dulu Bu Muhib pernah mempunyai prestasi seperti itu. Itu yang harus kita raih. Kalau kalian apa? Yang kamu rasakan apa? Kalian sudah 2 tahun di madrasah ini, terus yang kalian rasakan apa? Dengan pembelajaran tadi aja. Tadi mendapatkan ilmu baru, PowerPoint, bagus Pak. Yang lainnya, tidak merasakan apa-apa. Waduh, ini yang bahaya. Hah? Lah nggak merasakan terus hadirmu di sini itu lo ngapain terusan? Hah? Apa? Dapat ilmu Pak? Ya betul. Yang langsung kamu rasakan setelah diskusi, setelah presentasi, setelah apa yang kamu rasakan apa? Kayak tadi yang kamu rasakan apa Sa? Semula kamu bingung, akhirnya kan? Hah? Terus gimana? Melatih keberanian. Hah? Melatih keberanian. Nah, tidak semua berani. Nanti harus gantian. Ya, harus gantian. Biar semuanya kalian punya hak sama loh. Di kelas ini kalian punya hak sama, punya kewajiban sama, yaitu kalian menjadi siswa. Otomatis tidak ada siswa yang paling, semuanya sama karena kalian mendapatkan ilmu yang sama. Loh, ini yang harus kalian garis bawahi. Ya. Nah. Betul kan? Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini yang sangat yang sangat istimewa. Yang sangat istimewa buat saya, buat kalian, ya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, ya. Apa yang kita peroleh akan menjadi bekal kita untuk kehidupan selanjutnya, ya. Karena tidak ada kebahagiaan bagi seorang guru adalah satu, melihat anak-anaknya, siswa-siswanya berhasil. Itu tidak ada kebahagiaan selain melihat kalian berhasil. Dan nantinya 5 tahun ke depan, ya, saya akan 5 tahun ke depan atau ya 5 tahun ke depan, awal dari kalian berada di vertikal living. Siap? Siap. Itu dicatat, tolong telegram, ya. Doa baik, kata-kata baik adalah doa yang baik, ya. Kamu kembali ke sini sebagai alumni, kalian bilang, Bu, terima kasih atas pembelajaran jenengan selama ini. Wah, itu adalah kebanggaan yang sangat puncak bagi seorang guru. Ya, Bu, saya sekarang gini, itu akan saya tunggu. Kamu kesini lagi dengan menunjukkan bahwa saya sudah berhasil. Dan ingat, man jadda wajah. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan apa yang dituju. Mulai sekarang bermimpilah, ya, punyalah cita-cita setinggi apapun, ya, biar kalian giat untuk meraihnya. Jangan pernah tidak bermimpi, karena kalau tidak bermimpi kalian tidak punya keinginan apapun. Ya, itu bermimpilah. Saya pengen jadi ini, bermimpi. Kalau tidak bermimpi kalian tidak akan pernah meraihnya. Ya jangan apatis, ya wes lah. Nah, ya. Akhirnya apa yang kamu dapatkan sekarang, kamu berada di titik ini saja. Tidak akan pernah meraih ke titik yang lebih tinggi. Yang belum aktif, saya harapkan lebih aktif. Yang sudah aktif, pertahankan keaktifan kalian, karena tidak ada
usaha yang mengkhianati. Ya kan? Pasti saya usaha temenan, ya hasilnya juga bagus. Ingat. Ya. Kalau saya dulu seusia kalian sudah punya mimpi, saya itu punya buku harian. Umur segini target saya adalah ini. Kalau pengen tahu lucu, saya malu nanti lucu. Saya kalau diam-diam membaca MTS seusia kalian, saya sudah mempunyai buku catatan. Usia kuliah usia segini, menikah usia segini, punya rumah usia segini, itu sudah saya catat tuh. Mulai MTS. Qadarullah. Sama Allah diijabah. Ya, 25 saya menikah. Kok tua temen bu? Enggak, ya itu usia matang ya. Punya anak, punya mobil, itu saya catat. Padahal saya masih belum tahu apa kegiatan saya selanjutnya. Saya suaminya, saya siapa, pekerjaannya apa, tidak. Tapi itu saya catat. Dan saya gini, ya Allah, ini miracle of dream, apa ya? Keajaiban sebuah mimpi. Dan otomatis berdoa. Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendiri. Karena Engkau lah zat yang maha mewaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.